Assalamualaikum anak-anak, perkenalkan saya Fitriani Era Reviana dari Prodi Pendidikan Fisika UIN Raden Intan Lampung. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan membahas tentang listrik dinamis. Di video ini kita akan membahas secara singkat apa yang dimaksud dengan listrik dinamis. Jadi, listrik dinamis adalah listrik yang berubah-ubah atau dapat dikatakan bergerak dan mengalir yang menghasilkan arus listrik. Dalam konsep listrik dinamis, kita akan mempelajari beberapa materi tentang arus listrik, hantaran dan hambatan listrik, rangkaian listrik, hukum Kirchhoff, sumber arus listrik, sumber energi listrik, dan transmisi energi listrik. Pada pembahasan kali ini, kita hanya akan membahas tentang arus listrik dan hambatan listrik. Yang pertama yaitu arus listrik. Arus listrik dapat dihasilkan oleh pembangkit listrik seperti generator, baterai, aki, dan buah-buahan. Terutama buah-buahan yang mengandung banyak asam. Arus listrik ini mengalir akibat adanya beda potensial listrik. Besar suatu arus listrik yang mengalir dalam suatu rangkaian tertutup sebanding dengan besarnya muatan listrik yang mengalir pada setiap detiknya. Besar arus listrik dapat dihitung dengan membagi muatan listrik tiap satuan waktu. Nah, pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. I sama dengan Q per T, di mana I itu kuat arus, satuannya ampere, Q muatan listrik, satuannya coulomb, dan T yaitu waktu, satuannya second. Yang kedua yaitu hantaran listrik. Sangat banyak bahan yang dapat menghantarkan listrik. Namun, tidak semua jenis bahan dapat menghantarkan listrik. Yang pertama, terdapat bahan yang dapat menghantarkan listrik dengan baik atau biasa disebut dengan konduktor. Sebagai contohnya, yaitu tembaga, perak, emas, dan lainnya. Yang kedua, bahan yang tidak dapat menghantarkan listrik, biasa disebut dengan isolator. Sebagai contohnya, karet, plastik, dan kertas. Yang ketiga, bahan yang bersifat antara isolator dan konduktor, yang biasa disebut dengan semikonduktor. Bahan semikonduktor adalah bahan-bahan yang jika berada pada suhu rendah bersifat sebagai isolator, sementara pada suhu tinggi bersifat konduktor. Contohnya, karbon, silikon, germanium, dan lainnya. Hambatan suatu rangkaian. Setiap hambatan mempunyai kemampuan yang berbeda dalam menghantarkan listrik. Nah, kemampuan tersebut bergantung pada nilai hambatan jenis suatu benda. Semakin kecil hambatan jenis suatu bahan, maka semakin baik kemampuan bahan tersebut menghantarkan listrik. Jika bahan tersebut dijadikan sebagai kawat penghantar, selain dipengaruhi oleh hambatan jenis, hambatan kawat dalam menghantarkan listrik juga dipengaruhi oleh panjang kawat dan luas penampang kawat. Dari pernyataan tersebut dapat dirumuskan sebagai berikut. R sama dengan Rho L per A, di mana R itu hambatan kawat, Rho itu hambatan jenis kawat, L sama dengan panjang kawat, dan A luas penampang kawat.